warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadina Miftauljana dengan NIM 2522102. Di sini saya ingin membuat tugas ilmu pendidikan, di mana tugasnya yaitu mereview sebuah buku yang berkaitan tentang pendidikan. Di sini saya mengambil salah satu buku, yaitu Psikologi Pendidikan, Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, yang diterbitkan oleh Dr. Andes Wasti Sumanto MPD, dicetak oleh PT Asdi Mahasatya, Jakarta, cetakan kelima pada bulan Februari tahun 2006. Di sini saya mengambil 4 poin penting yang menurut saya itu poin-poin yang menarik. Yang pertama adalah pendidikan yang diharapkan. Yang kedua yaitu apa sebabnya pengenalan tentang anak didik itu penting. Yang ketiga, apakah yang harus dikenal pada diri masing-masing anak didik. Dan yang keempat adalah perbedaan-perbedaan individual yang terdapat pada anak didik. Poin pertama yang kita bahas adalah pendidikan yang diharapkan. Berdasarkan studi psikologi belajar yang baru serta sosiologi pendidikan, maka masyarakat pendidikan menghendaki agar pengajaran memperhatikan minat, kebutuhan, dan kesiapan anak didik untuk belajar, serta dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial sekolah. Dalam hubungan ini, ada baiknya bila dikemukakan gagasan John Dewey mengenai pendidikan progresif ini tidak bermaksud agar sekolah-sekolah kita diubah total untuk menjadi sekolah progresif ala John Dewey. Tetapi sebagian besar konsepsi pendidikan dengan konsep pendidikan semacam itu adalah tidak bertentangan dengan pendidikan yang berasaskan demokrasi Pancasila. Dengan adanya kenyataan itu, John Dewey ingin mengubah situasi dengan cara yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara perorangan atau individual learning. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada murid untuk belajar melalui pengalaman atau learning by experience. Yang ketiga, memberi motivasi, bukan memberi perintah. Ini berarti memberikan tujuan yang dapat menjelaskan arah kegiatan belajar yang merupakan kebutuhan pokok murid-muridnya tersebut. Yang keempat, mengikut sertakan murid di dalam setiap aspek kehidupannya yang ada di sekolah, seperti pengajaran, bimbingan, dan segala macamnya. Yang kelima, menyadarkan murid bahwa hidup itu dinamis, karena murid harus dihadapkan dengan dunia selalu berubah dengan kemerdekaan beraktivitas dengan orientasi kehidupan di masa sekarang. Dari ulasan tersebut dapat diambil kaidah penting bagi dunia pendidikan kita. Yang pertama, negara kita berdasarkan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, sering dengan harapan yang pertama, maka pendidikan hendaknya berlangsung secara psikologis. Hal ini disebutkan karena pendidikan diselenggarakan untuk anak didik. Jadi dalam pendidikan, perhatian utama ditujukan kepada anak didik. Pada pembahasan kedua, saya akan membahas tentang apa sebabnya pengenalan tentang anak didik itu penting. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah menolong anak mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pendidikan sangat menguntungkan baik bagi anak maupun bagi masyarakat. Tujuan bimbingan adalah menolong anak didik dalam perkembangan seluruh kepribadian dan kemampuannya. Dengan singkatnya, bimbingan yang benar dan yang tepat akan berhasil bimbingan yang benar dan yang dapat berhasil harus didasarkan pada pengenalan terhadap dan tentang anak didik yang akan dibimbingnya. Lanjut pada materi ketiga, yaitu apakah yang harus dikenal pada diri masing-masing anak didik. Yang pertama, hakikat anak. Anak bukanlah manusia dalam bentuk kecil atau seorang dewasa minus beberapa hal yang belum dimiliki. Anak adalah seseorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Yang kedua adalah kebutuhan pokok anak. Tiap anak membutuhkan hal-hal tertentu dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak tersebut akan mengalami masalah-masalah tertentu. Yang ketiga, langkah-langkah perkembangan anak. Perkembangan anak meliputi segi-segi jasmani, jiwa, dan rohani juga. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang mengambil peranan besar dalam membentuk watak anak.
Lanjut yang ketiga yaitu perbedaan-perbedaan individual yang terdapat pada anak didik. Yang pertama self-concept, yaitu pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi tingkah laku. Ciri-ciri dari self-concept itu sendiri adalah yang pertama terorganisasikan, yang kedua multifaser, yang ketiga stabil, yang keempat tersusun secara hierarkis, yang kelima berkembang atau development, dan yang keenam yaitu evaluatif. Yang kedua yaitu locus of control. Locus of control tersendiri adalah bagaimana individu merasa atau melihat garis atau hubungan tingkah lakunya. Dan akibatnya, apakah ia dapat menerima tanggung jawab atau tidak atas tindakan yang terdapat pada dirinya. Kecemasan yang dialami oleh beberapa anak didik. Yang pertama, kecemasan menggambarkan keadaan emosional yang dikaitkan dengan ketakutan. Jenis dan derajat kegelisahannya beda-beda. Takut akan situasi akan sekolah secara menyeluruh. Yang kedua, takut aspek khusus lingkungan sekolah, guru, tema, mata pelajaran, atau ulangan. Yang ketiga adalah school phobia. School phobia itu tersebut menyebabkan anak menolak untuk pergi ke sekolah. Poin yang ketiga adalah motivasi hasil belajar. Jika motivasi seseorang untuk berhasil lebih kuat daripada motivasi untuk tidak gagal, maka ia akan segera merinci kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Sebaliknya, ia akan mencari soal yang lebih mudah atau bahkan yang lebih sukar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.